Halo semuanya, dan perkenalkan saya Arsanikum. Video ini sebenarnya saya buat khusus untuk anak-anak Maken gitu ya. Karena apabila kalian nonton video ini, artinya saya sudah nonaktif di Maken selama kurang lebih setahun untuk fokus di tugas akhir kuliahku. Jadi video ini yaitu sebuah pencerahan panduan improve gambar untuk yang kurang berbakat. Jadi ini tuh diambil dari pengalaman dan juga dua buku yang saya baca di tahun 2024. Oke, kita masuk saja. Jadi ada dua pertanyaan. Kira-kira kenapa? Kenapa kita nggak improve-improve gitu? Kenapa kalian nggak improve-improve gitu loh? Dan ini juga pertanyaan yang dulu sering saya tanyakan gitu kan ketika saya stuck. Dan kalau misalnya kita analogikan sebuah pohon gitu ya, alasan kita improve itu yang pertama karena nggak ada yang mengkritik kita. Karena kadangkala ya eh, kita tuh nggak tahu kesalahan kita sebelum dikritik orang lain. Bro. Jadi penting sekali tuh harus ada orang yang mengkritik kita biar kita tahu bagian mana yang salah gitu loh. Terus yang kedua nggak terima kritikan orang lain. Nah ini yang agak nyebelin nih. Udah dikritik tapi nggak mau terima gitu loh. Karena merasa udah pintar dan sebagainya. Dan itu alasan ketiga. Karena nggak mau belajar lagi. Merasa sudah jago, merasa sudah pintar, merasa sudah hebat gitu loh. Jadi dia enggan lah itu dapat apa terima kritikan orang lain. Dan tiga hal ini memiliki akar dan akarnya itu adalah ego. Ya, ego teman-teman. Jadi ego itu bisa membangun potensi kita lewat sikap kompetitif atau rivalitas. Namun, ego juga bisa menghancurkan potensi kita dengan merasa pintar, dengan merasa jago gitu loh. Saya akan ceritakan sebuah cerita lah. Jadi saya tuh masuk Maken di tahun 2019. Tahun ini tuh saya masuk bareng dua orang sahabatku. Ada Yana, ada Haikal juga. Itu masuk barengan lah 2019 itu setelah event G-Fest namanya dulu. Dan Haikal itu udah jago banget gitu loh. Yana apalagi gitu loh. Dan di tahun 2019 ini skillku itu cuma segini gitu loh. Bahkan nggak sampai setengah dari skill mereka berdua. Saking jagonya mereka dan saya cupu sekali dulu, nggak berbakat menggambar. Nah dari situlah di tahun 2020 sampai 2023 di situ saya mulai belajar menggambar. Saya mulai apa nonton-nonton tutorial apa segala macam. Itu gara-gara saya anggap mereka berdua ini rivalku gitu. Saya merasa apa? Saya merasa sikap positif di sini. Gara-gara saya merasa mereka berdua ini rivalku. Jadi semacam Sasuke sama si Kamaru ini mereka berdua ini. Jadi begitulah. Jadi 2020 sampai 2023 itu perkembangan apa skill menggambar itu lumayan pesat gitu loh. Namun di tahun 2024 skill gambarku itu mentok. Sementara mereka berdua skillnya itu makin jago-jago gitu loh. Itu karena di tahun 2023 saya merasa saya sudah jago, saya merasa saya sudah pintar buat menggambar. Saya tidak belajar lagi, saya tidak mencoba untuk belajar lagi. Sementara dua orang temanku ini, sahabatku ini, mereka terus belajar, mereka terus menggambar. Jadinya skillnya mereka sekarang itu sudah makin hebat lagi gitu loh. Nah itu dia yang saya bilang tadi, kalau ego bisa membangun kita lewat sikap kompetitif atau rivalitas, tapi di sisi lain itu juga bisa menghancurkan kita gitu loh. Dengan sikapnya kita yang masa sudah jago, masa sudah pintar. Nah, itu dia. Itulah sedikit cerita aja. Terus kita masuk di dua buku yang saya maksud tadi. Jadi dua buku ini yaitu yang pertama judulnya Learning How to Learn dari Barbara Oakley, dari Snowski dan Alistair McConville. Ini tuh buku tentang
apa ya, tentang bagaimana memahami cara kerja otak. Justru ini tuh bukan buku menggambar, ini tuh buku neuroscience gitu loh, teman-teman. Tapi ini pentingnya. Kenapa kita harus tahu gitu loh cara kerja otak? Gara-gara apa ya? Dengan memahami cara kerja otaknya kita tuh jadi lebih sadar ketika belajar. Terus buku yang kedua judulnya Menulis dan Berpikir Kreatif, Cara Spiritualisme Kritis yang ditulis sama Ayu Utami. Dan ini lagi, ini juga bukan buku menggambar gitu loh teman-teman. Itu buku panduan menulis. Tapi di dalamnya tuh ada konsep yang menarik banget tentang bagaimana caranya kita berpikir kreatif. Dan yang lebih penting itu bagaimana caranya kita belajar sesuai dengan struktur. Jadi belajar tuh ada strukturnya gitu teman-teman. Apalagi kita, saya, kamu gitu loh yang merasa nggak berbakat dalam menggambar. Kita tuh harus paham struktur ini biar belajar kita tuh lebih efisien, lebih efektif gitu loh. Jadi kita bahas dulu buku pertama tentang memahami cara kerja otaknya kita itu gimana sih. Jadi otak kita itu bekerja dengan dua mode. Mode pertama namanya mode fokus, terus mode kedua apa itu fokus mode kedua? Mode fokus itu yang kita mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber itu dikumpulkan di otak kita, dimasukkan di otak kita. Ini informasi-informasinya bisa kita dapat dari membaca buku misalnya atau nonton YouTube misalnya kayak gini, menyimak atau nonton TV dari manapun, dari cerita orang. Jadi otak kita tuh mengumpulkan informasi dari situ. Jadi itu mode fokus. Selanjutnya mode diffuse. Apa sih itu mode diffuse? Jadi mode diffuse adalah bagaimana otak kita itu menghubungkan tiap-tiap informasi yang kita dapatkan tadi gitu loh. Sehingga kita dapat menemukan pemecahan masalah yang kita cari. Itu mode diffuse. Terus bagaimana mode diffuse ini bisa aktif? Nah, mode diffuse ini uniknya aktif ketika kita lagi bengong gitu. Ketika kita lagi merenung, misalnya di sepedaan, di jalan gitu kan, nggak ada pikiran apa-apa, lagi di WC sendirian, atau mungkin lagi sebelum tidur gitu. Itu biasanya mode diffuse itu aktif gitu loh. Mode merenung kita, mode bengong kita gitu. Jadi bengong itu teman-teman salah satu bagian dari berpikir, salah satu bagian dari belajar. Justru itu uniknya. Nah ini dia. Kenapa kamar mandi itu sering disebut sebagai thinking room gitu loh. Itu karena di kamar mandi tuh kalau misalnya kayak saya kan jarang sekali bawa HP ke kamar mandi gitu loh. Itu biasanya ide-ide itu suka muncul dengan sendirinya gitu loh. Itu karena mode diffuse di otakku itu sedang aktif. Jadi misalnya saya pengen belajar gambar tangan gitu loh. Saya sudah coba latihan, latihan terus gambar tangan, tapi yang masuk di otak itu belum terkoneksi sama lain. Nah, ketika kita lagi bengong gitu loh, di kamar mandi misalnya, otak kita itu mulai mengkoneksikan informasi-informasi tadi sehingga nanti eureka gitu. Eureka, oke, saya paham. Begini gambar tangan. Begitu teman. Begitu teman-teman caranya otak kita itu bekerja. Jadi dengan dua mode fokus ketika otak kita mengumpulkan informasi dan mode diffuse ketika otak kita mengkoneksikan informasi-informasi itu. Lalu selanjutnya, buku kedua yaitu menulis dan berpikir kreatif cara spiritualisme kritis. Jadi buku ini tuh membahas tentang memahami struktur dan juga berpikir kreatif. Oke, kita bahas satu-satu tentang memahami struktur dulu. Jadi di buku ini tuh dianalogikan struktur belajar itu seperti struktur Candi Borobudur. Tahu kan Candi Borobudur? Jadi struktur paling bawah Candi Borobudur itu namanya Kamadatu. Ini tuh alam bawah sadar atau alam hasrat juga biasa disebut. Terus di atas Kamadatu ada yang namanya Rupa Datu. Itu alam wujud, alam bentuk. Nah, di atas Arupa Datu yang paling tinggi itu ada namanya alam Arupa Datu atau alam tanpa wujud atau alam niskala lah. Jadi kita akan bahas satu-satu ini dari
Kamadatu dulu ya. Kamadatu. Apa sih itu Kamadatu gitu kan? Jadi Kamadatu ini alam bawah sadar atau alam imajinasi atau kalau mau terjemahan letterleknya itu alam hasrat gitu. Ini alam yang terjadi di proses bawah sadar kita. Jadi di proses mode diffuse kita tadi itu. Jadi Kamadatu itu seringkali diabaikan, seringkali dianggap tidak penting gitu loh. Padahal di sini kuncinya. Kuncinya untuk apa? Improve gambar kalian, untuk berkembang, untuk belajar itu di Kamadatu sebenarnya. Terus ada pertanyaan, terus bagaimana cara melatihnya gitu loh. Kalau alam bawah sadar bagaimana cara melatihnya gitu kan? Bingung juga gitu kan. Bagaimana sih cara melatih alam bawah sadar itu? Ada teman-teman cara melatihnya. Jadi yang pertama itu dengan kepekaan dan kesadaran terhadap benda-benda di sekitar teman-teman. Jadi kalian tuh harus peka gitu loh. Harus sadar sama setiap benda-benda di sekeliling teman-teman. Itu Kamadatu, pelatihan Kamadatu awal untuk bisa meningkatkan skill gambar teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa menggambar kursi gitu loh. Kalau teman-teman sendiri tidak peka sama bentuk kursi itu sendiri, tidak pernah melihat kursi apa secara sadar loh. Tidak pernah merasakan bagaimana teksnya kursi itu, tidak pernah secara sadar merabanya, menyadari bentuknya, itu loh teman-teman. Kepekaan dan kesadaran terhadap bentuk-bentuk di sekitar teman-teman gitu loh. Ini awal, kuncinya, kunci awalnya gitu loh. Kepekaan dan kesadaran terhadap setiap bentuk di muka bumi ini. Bentuk tangan, bagaimana bentuk mata, bagaimana bentuk hidung. Itu harus dilatih ya. Dilatih dengan melihat secara jelas gitu loh. Misalnya tangan. Bagaimana sih bentuknya tangan ini? Oh, seperti segi lima gitu kan. Kayak gitulah teman-teman. Harus sadar dan bekas terhadap setiap bentuk yang ada di sekitar teman-teman. Itu latihan pertama. Terus latihan kedua yaitu theater of mind. Waduh, ini tertutup nya. Jadi apa sih itu theater of mind? Simpelnya begini, theater of mind itu bagaimana teman-teman bisa memvisualisasikan sesuatu di dalam kepala teman-teman. Jadi tanpa melihat bendanya, tanpa melihat wujud fisiknya gitu loh. Teman-teman itu bisa membayangkan di kepala kalian bagaimana benda tersebut. Bagaimana misalnya suasana atau skenario tersebut. Dan ini latihannya ini bisa dengan membaca buku, bisa dengan mendengar podcast, bisa dengan apa ya? Bisa dengan cerita-cerita ke orang lain. Jadi gunakan imajinasi teman-teman di sini. Jadi ketika teman-teman baca buku gitu loh, teman-teman harus imajinasikan di dalam pikiran teman-teman bagaimana setiap narasi, setiap skenario di buku itu. Harus jelas gitu loh. Setiap kalian dengar podcast, kalian harus bayangkan di kepala kalian. Dan ini ada latihannya. Jadi latihannya kayak gini, contoh. Contoh ini ya. Coba teman-teman tutup mata, terus bayangkan teman-teman lagi berada di sebuah ruangan persegi, dindingnya warna putih, dan di situ hanya ada satu jendela di sebelah kiri. Sebuah jendela kayu berwarna coklat tua. Kalian berjalan ke jendela itu dan berhenti persis di depannya. Terus kalian buka pesan jendelanya. Kalian lihat keluar. Di sana ada sebuah pohon mangga yang sedang berbuah. Lalu sekarang coba buka mata teman-teman. Jika kalian bisa membayangkan skenario tadi dalam kepala kalian dengan jelas gitu loh. Soal dinding yang putih, soal kusen jendela, soal pohon mangga, itu bisa tergambar jelas di kepala kalian. Itu artinya apa theater of mind teman-teman itu bagus gitu loh. Itu dua latihan untuk melatih alam bawah sadar teman-teman yang menjadi kunci agar teman-teman itu bisa improve gambarnya.
Oke, next. Ini dia, seorang master Kamadatu. Namanya Kim Jung Gi. Ada yang tahu? Jadi Kim Jung Gi ini adalah seorang ilustrator asal Korea dan dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Dia tuh pernah bilang gini loh, don't draw what you see, but draw what you have seen. Jadi artinya jangan gambar apa yang kita lihat, teman-teman. Tapi gambar apa yang pernah kita lihat. Yang pernah kita lihat kan artinya dalam kepala kita gitu loh, dalam imajinasi kita. Jadi gitu, itu Kamadatu, imajinasi. Kamadatu imajinasi alam bawah sadar. Jadi teman-teman tuh nggak perlu melihat fisiknya lagi gitu loh. Teman-teman sudah bisa membayangkan di dalam kepala kalian dengan detail bagaimana bentuknya gitu loh. Paham kan teman-teman? Tapi jangan disalahartikan teman-teman jadi nggak cari-cari referensi lagi, bukan. Tapi Kamadatu setidaknya bisa memberikan gambaran mental awal lah tentang apa dan bagaimana kalian apa gambarannya gitu loh. Semoga kalian paham ya soal penjelasanku. Oke, selanjutnya rupa datu. Jadi apa itu rupa datu? Rupa datu itu adalah alam bentuk atau alam wujud. Nah, alam bentuk, alam wujud. Jadi di sini tuh teman-teman berlatih untuk menyelaraskan antara pikiran, mata, sama tangan. Nah, di sini nih masuk eh, apa namanya? Teknis-teknisnya gitu loh. Kayak latihan apa? Latihan simplifikasi bentuk, gambar bentuk, proporsi, transformasi bentuk, perspektif, komposisi, bla 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 semuanya itu gambar-gambar teknik gitu loh. Teknik-teknik menggambar gitu loh. Ini kalian harus pelajari di alam bentuk ini. Jadi Kamadatu memberikan kalian fondasi, terus di atasnya itu alam wujud, alam bentuk, menyelaraskan pikiran yang dari Kamadatu, mata sebagai apa indera yang menangkap hasil pikiran kita, dan tangan yang menyelaraskan gitu loh. Tangan sebagai printernya. Dan di sini harus benar-benar banyak-banyak belajar gitu loh. Harus benar-benar banyak mencoba menggambar gitu loh. Dan ini penting ya. Jadi kalian menggambar ini, belajar menggambar ini semua, itu bukan untuk menciptakan gambar yang sempurna, teman-teman. Bukan. Tapi untuk menciptakan gambar yang sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya apa? Contohnya Eiichiro Oda deh, mangakanya One Piece. Dia tuh nggak bikin gambar yang sempurna. Dia tuh bikin gambar sesuai dengan keinginan dia, sesuai ke konteks cerita yang ingin dia bawakan gitu kan. Bukan berarti Oda itu nggak jago gambar, apa gambar yang bagus, bukan. Tapi itu gambar yang dia inginkan gitu loh. Contoh lain siapa? Contoh lain autornya Tai Lalap, tahu kan? Itu gambarnya tuh nggak sempurna banget gitu kan. Tapi itu yang dia inginkan. Itu yang autornya inginkan gitu loh. Bagaimana menyampaikan cerita komedinya sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi autornya tuh paham gitu, cara gambar, detail bentuk, gambar, for storytelling, perspektif, komposisi itu dia tuh paham, tapi dia tuh nggak mencoba buat menggambar yang sempurna. Justru dia itu mencoba menggambar sesuai apa yang dia inginkan. Itu loh teman-teman. Jadi jangan pernah mencoba apa niatkan untuk membuat gambar yang sempurna, tapi niatkan membuat gambar yang kalian inginkan gitu loh. Sesuai yang kalian inginkan. Jangan pernah coba buat gambar yang sempurna karena akan jadi beban pikiran sendiri gitu kan dan tidak akan pernah tercapai juga. Oke, selanjutnya tahap paling tinggi ya teman-teman. Tahap paling tinggi yaitu arupa datu. Jadi apa itu arupa datu? Kalau misalnya Kamadatu tadi alam imajinasi, alam bawah sadar, terus rupa datu alam bentuk, alam fisik gitu loh. Arupa datu ini alam skala atau saya suka bilangnya alam kreatif. Jadi di alam ini itu teman-teman sudah memiliki yang namanya kebebasan dalam berkarya. Jadi tidak ada lagi tuh kebingungan-kebingungan. Ih, bagaimana nih saya mau gambar pose begini, bagaimana nih saya mau gambar tangannya begini. Jadi disinilah puncak tertingginya ketika kalian sudah apa
belajar gitu. Kalian memiliki kebebasan dalam berkarya. Jadi tidak ada lagi tuh bingung-bingung soal bagaimana gambar kursi, misalnya bagaimana gambar kotak, bagaimana gambar bulat. Jadi teman-teman sudah memiliki kebebasan itu. Terus teman-teman juga sudah tidak risau lagi soal style-style gitu loh. Dan kalian juga sudah punya style yang nyaman gitu. Kalau misalnya sudah mencapai level Arupa Datu, teman-teman tuh sudah punya style yang nyaman digunakan dan juga teman-teman bisa menyesuaikan sama style lain bila diperlukan gitu. Misalnya teman-teman stylenya selama ini anime, terus mencoba untuk membuat buku anak, menyesuaikan, itu jadi tidak terlalu sulit gitu. Kalau misalnya sudah mencapai level Arupa Datu. Karena bagian dasar-dasarnya itu teman-teman sudah paham semua gitu loh. Di alam Arupa Datu sinilah teman-teman memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk berkarya. Contoh orang yang sudah mencapai level Arupa Datu gitu kan. Kalian bisa cari di Instagram atau di YouTube, namanya itu Jadokar. Jadi dia ini tuh kreatif banget gitu loh. Bahkan dia bisa menciptakan bentuk-bentuk abstrak gitu dari pikirannya itu. Wah, gila sih teman-teman. Teman-teman harus cek sendiri sih. Jadokar di Instagram atau di YouTube gitu atau di TikTok juga ada. Dia ini master Arupa Datu sih, man. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit soal berpikir kreatif ya, teman-teman, yang ada di buku ini. Jadi apa sih itu berpikir kreatif? Jadi berpikir kreatif itu adalah kemampuan menghasilkan ide baru dengan melihat berbagai sudut pandang dan menemukan sudut pandang spesial. Jadi kita melihat banyak nih sudut pandang, A, B, C, D, banyak sudut pandang. Kalian bisa melihat banyak-banyak sudut pandang, terus kalian temukan sudut pandang spesial itu gitu loh. Terus ada hukumnya nih, aduh agak ketutupan lagi. Jadi hukum dalam kreativitas itu bukan perintah dan larangan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya teman-teman itu bisa menciptakan apa saja sesuai itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai di dirinya teman-teman gitu loh. Jadi kreatif itu ya bikin aja gitu loh, bikin aja, nggak usah risau gitu mau pendapat orang lain bagaimana, nggak usah risau soal pandangan A, pandangan B, pandangan C. Ini kan ekspresi kreatif teman-teman gitu. Jadi itu kreativitas. Jadi jangan mengekang kreativitas teman-teman gitu loh. Salah satu contoh, contoh kreatif apa bentuk buah kreativitas. Contohnya kreativitasnya Masashi Kishimoto Sensei. Lihat dia, bagaimana zaman dulu ya, zaman sebelum era Naruto, desain ninja itu pakaiannya tertutup hitam-hitam gitu loh, serba tertutup gitu. Terus Masashi Kishimoto dengan kreativitasnya, dia bikin ninja dengan yang pakaiannya udah nggak tertutup lagi gitu loh, dengan yang desain bajunya warna orange, rambutnya warna kuning gitu loh. Ninja apa ini gitu kan? Tapi inilah bentuk buah kreativitasnya Kishimoto Sensei. Jadi dia tuh tidak terpaku sama desain yang dulu, sama eh, bagaimana ninja yang dulu, tapi dia menghasilkan desain ninja yang baru berkat kreativitasnya. Itu kreativitas, teman-teman. Terus contoh lain, ini contoh lain. Ini adalah kreativitasnya Tatsu Sensei. Tatsu tau kan? Dan gitu loh. Dari mana itu loh ceritanya tentang biji ilang? Emang ada selama ini yang bikin manga soal biji ilang? Terus soal perpaduan alien dan juga makhluk goib gitu loh. Ini kan bentuk kreativitas gitu loh. Kreativitas yang luar biasa gitu. Jadi kreativitas teman-teman tuh nggak usah dikekang gitu loh. Misalnya, ih dilarang bikin ini, dilarang bikin ini. Itu mengekang kreativitas teman-teman gitu loh. Jadi kreativitas itu harus bisa bebasnya gitu loh. Dan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai teman, ya tinggal teman-teman edit aja gitu. Nggak usah risau gitu loh. Jadi kreativitas itu masalah kebebasan. Buat sebebas-bebasnya asal memiliki batasan yang jelas soal nilai-nilai yang teman-teman anut.
Gitu loh kalau menurut saya. Oke, terakhir. Ini adalah harapanku untuk Mangaka Kendari. Simpel saja, komiknya terrealisasikan. Jadi semoga di 2025 Mangaka Kendari komiknya terrealisasikan. Dan ini pesanku terakhir ya untuk Vasco yang memimpin komunitas ini sendiri. Karena Vasco mungkin apa ya udah mulai masuk semester akhir juga gitu kan, nggak usah dipaksakan juga. Kalau misalnya nggak bisa gate, ya udah mungkin bisa dialihkan ke gathering online gitu kan. Yang penting gathering itu kan esensinya itu interaksi gitu kan pas. Jadi kalau misalnya nggak bisa gate, ya udah dialihkan aja tuh, kasih tugas aja gitu kan. Dan kalau misalnya kau sudah memang benar-benar penat gitu sama banyaknya aktivitas kuliahmu dan harus fokus di tugas akhir juga. Jadi pas mungkin saran gua aja ini ya, kau harus mulai percaya gitu sama member-member yang lain untuk mengemban tugas sebagai tugas selanjutnya. Mungkin itu pesanku untuk Maken. Oke, saya akhiri videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di 2026. Semoga masih hidup aja.